Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Adik-adik yang di rumah tetap semangat ya mengikuti ibadah hari ini. Dan jangan lupa like pada semuanya, siapkan nyanyiannya dan berdua siapkan persiapan. Sebelum mulai ibadah, mari sama-sama kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik yang di rumah, mari kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu dari nomor 31 ayat 1 dengan judul lagu Berhimpun Semua. Kita nyanyi sama-sama ya. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan puji Dia. Murah benar berakhirlah segala pergumulan diganti kedamaian yang besar. Adik-adik yang di rumah, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita lipat tangannya di atas dada, tutup matanya, ikutin Bu Guru berdoa di rumah. Kita tutup matanya, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang ceria dan umur yang panjang yang masih Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai kebaktian kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu HKBP yang ada di rumah Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kami sukacita dan penuh kegembiraan dalam melakukan kebaktian di rumah kami Bapak untuk memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, jadikanlah kami Bapak anak yang takut akan Tuhan dan setia akan pelayanan dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Berikan kami kebanggaan Tuhan menjadi anak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami dan di tengah-tengah rumah kami Tuhan, agar kami boleh menjadi saksi Tuhan, agar kami boleh membanggakan Tuhan di bumi ini. Tuhan Yesus, kami mau serahkan kebaktian kami ini Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kebaktian kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat lagu satu pujian dari buku nyanyian sekolah minggu dari nomor 76 dengan judul lagu Ku Rindu Firman Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. firman yang hibur hatiku, berikan di kakiku terang di jalanku. Berfirmanlah ya Tuhanku, setiaku dengan selalu diamalkan dalam hidupku. Kuatkanlah aku. Shalom adik-adik.
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kakak mengajak adik-adik yang di rumah. Mungkin di kanan kirimu ada saudaramu. Coba sekarang katakan kepada saudaramu begini. Sekarang dengar baik-baik firman Tuhan. Ulang ya, yang kakak sebutkan. 1, 2, 3. Sekarang dengar baik-baik firman Tuhan. Sekarang katakan lagi kepada dirimu begini. Saya mau mendengar firman Tuhan. Ayo ulangi yang di rumah. Saya mau mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari adik-adik kita berdoa. Kakak yang akan pimpin adik-adik dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh beribadah hari ini. Kami diberi nafas kehidupan yang gratis oleh Tuhan. Saat ini waktunya kami duduk diam mendengar firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau arahkan hati pikiran kami kepada firman Tuhan. Kami tidak ingin digoda oleh yang lain. Untuk itu Roh Kudus, beri kami hikmat-Mu, beri kami pertolongan-Mu agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan juga tolong hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, hamba-Nya alat-Mu. Biar kiranya Roh Kudus juga yang memimpin, memberi hikmat untuk dapat memberitakan isi hati-Mu kepada anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Sambil adik-adik mempersiapkan, kakak ulangi lagi ya. Adik-adik buka Alkitabnya di Perjanjian Baru di dalam Lukas 22 ayat 56 sampai dengan 62. Sudah adik-adik? Jika sudah, kita sama-sama membacanya dengan suara yang keras ya. Hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan mau menceritakan tentang Petrus yang menyangkal Yesus. Mungkin adik-adik pernah dengar cerita ini. Nah, sekarang kakak akan ceritakan lagi lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Sebelumnya kakak juga mau bertanya, siapakah Petrus itu? Iya benar, Petrus adalah salah seorang murid Tuhan Yesus. Bukan hanya itu adik-adik, Petrus adalah murid yang pertama kali Tuhan panggil sebagai muridnya. Ketika Petrus bekerja sebagai nelayan atau penjala ikan, maka Tuhan memanggil. Tuhan katakan, mari ikutlah aku.
engkau akan kujadikan penjala manusia. Nah, begitulah cerita tentang singkatnya Petrus. Sebelumnya, Yesus juga pernah mengatakan pada perjamuan malam bersama murid-muridnya. Apa kata Yesus? Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal. Nah, jadi adik-adik, Petrus teringat akan hal itu. Makanya di akhir ayat ini, di ayat 62 berkata, lalu ia pergi, si Petrus itu keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, adik-adik di rumah, mungkin adik-adik pernah berbuat seperti Petrus, menyangkali Yesus, atau ada yang lain, seperti menyangkal hal yang dia lakukan setiap hari. Apakah itu keluargamu? Apakah itu saudaramu? Nah, kakak mau jelaskan dulu kepada adik-adik. Menyangkal berarti juga tidak mengakui atau mengingkari atau tidak mengenalkan. Nah, itulah arti menyangkal. Adik-adik juga mungkin pernah berkata spontan, tanpa dipikirkan atau tanpa direnungkan terlebih dahulu, sehingga spontan berkata, juga sambil dengan ekspresi yang meyakinkan, dengan berkata yang tidak mengakui, mengingkari, atau tidak membenarkan. Nah, kakak punya satu cerita ilustrasi buat adik-adik. Jadi ada 2 orang sahabat bernama Nona dan Noni. Nona dan Noni sekolah di SD atau sekolah dasar. Mereka sekelas, mereka juga sahabat yang karib. Suatu ketika ibu gurunya memberikan tugas kepada Nona dan Noni, juga teman-temannya. Ya. Ada tugas pilihan ganda dan tugas uraian. Nah, akhirnya dikumpulkanlah tugas itu oleh Nona dan Noni. Karena saat ini saat daring atau belajar online, jadi anak-anak mengirimnya lewat Google Classroom atau WhatsApp kepada sang guru. Nah, ketika sang guru memeriksa hasil jawaban ya dari anak-anak si Nona dan Noni, mereka berdua yang paling pertama mengumpulkannya. Akhirnya gurunya memeriksa. Ketika diperiksa, guru menemukan jawaban Nona pilihan ganda dan jawaban Noni kok sama ya? Bingung gurunya. Tapi gurunya masih berharap semoga di soal uraian gurunya menemukan yang berbeda. Karena setiap orang diberikan pikiran oleh Tuhan yang berbeda. Akhirnya gurunya periksa lagi. Soal uraian Nona, soal uraian ini kok sama semua ya? Makin bingung. Akhirnya sang guru WhatsApp kepada Nona, juga kepada Noni. Lalu bertanya, Nona, apakah benar kamu mengerjakan ini sendiri? Guru juga bertanya kepada Noni. Mereka menjawab dengan jawaban, benar Bu, saya mengerjakannya sendiri. Kan begitu biasanya anak. Kemudian guru bertanya lagi, benarkah Nona yang mengerjakan punyamu ini orang lain, yaitu temanmu si Noni? Juga Bu Guru bertanya kepada si Noni hal yang sama. Mereka menjawab, tidak Bu Guru, bukan, saya mengerjakannya sendiri. Akhirnya Bu Guru bertanya sekali lagi hal yang sama. Akhirnya mereka mengaku, Bu Guru, betul Bu Guru, saya dan Nona atau Nona dan Noni bekerja sama, mengerjakannya bersama-sama Bu Guru. Jadi jawaban kami sama. Jadi Bu Guru bilang, anak-anak kan sudah Ibu peringatkan supaya kalian bekerja secara mandiri, bertanggung jawab dan jujur. Jadi bukan itu yang Ibu Guru mau. Nah, karena mendengar hal ini, maka Ibu Guru memberikan warning kepada anak-anak. Jika kalian masih melakukan hal yang sama, Ibu tidak akan segan-segan, tidak akan memberi nilai kalian. Kalian tidak ada nilai, nak, nilai tugas. Nanti kalian akan sulit untuk mendapat nilai rapor. Wah, akhirnya mereka ketakutan, adik-adik. Jadi Nona dan Noni berkata kepada gurunya, Ibu Guru, maafkan kami
Kami tidak akan mengulanginya. Nah, akhirnya singkat cerita adik-adik, ibu guru pun memaafkan mereka. Tetapi ibu guru memberikan tugas tambahan kepada Nona dan Noni supaya mereka belajar dari kesalahannya. Nah, dari cerita ini adik-adik kita bisa belajar bahwa hukuman yang akan menanti atau yang akan diberikan oleh seseorang, baik itu guru atau Tuhan kepada kita atau orang lain, kadang-kadang itu akan membuat kita sadar. Ya, kadang-kadang juga itu tidak menjadi respon yang baik kepada kita. Nah, begitu juga dengan Nona dan Noni, mereka mendapatkan respon yang baik atau memberikan respon yang baik terhadap punishment yang menanti yang diberikan oleh ibu guru. Berkaitan dengan ini adik-adik, itu juga yang firman Tuhan ceritakan tentang Petrus. Ketika Petrus sudah mengatakan hal itu, menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali, maka Petrus menangis. Nah adik-adik, ketika Petrus menangis, kira-kira Petrus itu merasakan hal apa? Ya benar, pastinya Petrus menyesal. Pasti dia menyesal, menangis dengan menyesal. Nah, ketika Petrus menyesal, apa adik-adik kelanjutan ceritanya di situ? Petrus tidak dihukum saat itu, tetapi ketika dia menyesal, Petrus menjadi orang yang bangkit dari kesalahan. Nah, inilah adik-adik pesan firman Tuhan yang akan mau disampaikan kepada adik-adik sekolah minggu. Yang pertama, adik-adik harus mau belajar, mengakui dan membenarkan bahwa Yesuslah Tuhan. Sekalipun kita harus dihukum, sekalipun hukuman menanti kita, harus katakan Yesus adalah Tuhan. Jangan takut. Kemudian adik-adik yang kedua, latihlah dirimu untuk memikirkan, untuk memperkatakan dan melakukan yang benar. Apa itu yang benar? Pasti yang benar adalah berdasarkan dengan firman Tuhan. Kemudian adik-adik harus belajar menyesali kesalahan ketika kamu merasa berbuat salah. Kemudian tidak cukup menyesal adik-adik, karena menyesal hanya sampai di perasaan. Adik-adik harus mengakuinya kepada Tuhan dalam doa berkata, Tuhan, aku tadi sudah berbuat salah ini, kesalahan ini. Aku mengakuinya kepada Tuhan. Saat ini aku menyesal, ampuni aku Tuhan. Dan Tuhan adik-adik pasti mengampunimu, karena Tuhan sangat mengasihi. Dan poin berikutnya pesan Tuhan, bangkitlah dari kesalahan. Karena kesalahan itu seperti Petrus tadi, bisa seperti anak-anak yang 2 tadi juga, Nona dan Noni, bisa menjadi pemacu supaya kita dapat melakukan kebenaran atau melakukan hal yang lebih baik, belajar dari kesalahan kita. Yang kabar baiknya adik-adik, Petrus di cerita yang lain, bahwa ketika Yesus sudah mengakhiri pelayanannya di bumi, maka Petrus bersama murid-murid yang lain tidak lagi memberitakan firman bersama Tuhan. Mereka secara mandiri memberitakan firman Tuhan. Nah, di sini mereka sungguh belajar, mempunyai komitmen, punya semangat bahwa mereka tetap harus berkata dengan benar bahwa Yesuslah Tuhan, memberitakan kepada semua orang bahwa Yesuslah Tuhan, dan memberitakan firman Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami boleh belajar dari pribadi seorang Petrus. Dan kami anak-anak-Mu Tuhan, sungguh kami rindu, kami mau belajar seperti Petrus. Bukan yang menyangkal Yesus, melainkan yang mau bangkit dari kesalahannya dan menyatakan Yesus secara benar, menyatakan dengan benar bahwa Yesuslah Tuhan kepada semua orang, sehingga semua orang semakin mengenal Tuhan dan diselamatkan.
Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, anak-anak-Mu yang mau belajar melakukan firman-Mu. Kami lemah, untuk itu Roh Kudus mampukan kami, kuatkanlah kami, ajarilah kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu, memperkatakan yang benar, melakukan yang benar, dan memikirkan yang benar. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita akan bernyanyi dari pujian yang berjudul Ku Mau Cinta Yesus sambil mengumpulkan persembahan. Kita nyanyi sama-sama ya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari sama-sama kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.